Di video kali ini akan membahas tentang fungsi dalam bahasa JavaScript. Fungsi sendiri adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu yang bertugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi ini dapat ditulis dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, jenis fungsi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum seperti tampak pada layar, yaitu function, nama fungsi, dalam kurung daftar parameter, kurung kawal buka, ini diisi dengan badan fungsi lalu diakhiri dengan kurung kawal tutup. Nah, fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode berikut. Pada kode di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali memanggil fungsi bersangkutan. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Nah, pada saat pemanggilan fungsi, kita hanya perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi, kita membuat nilai balik kita dapat menampung hasilnya ke satu variabel. Untuk memanggil fungsi, kita membuat nilai balik kita dapat menampung hasilnya ke satu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Pada contoh di layar, 10 dan 20 itu disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Berikut ini adalah contoh memanggil fungsi dengan nilai balik. Perhatikan di layar. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, maka hasilnya akan seperti ini. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya satu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Nah, parameter sendiri adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter dijadikan badan fungsi akan bersifat dinamis. Artinya, nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat diubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui yang terdapat di dalam fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Perhatikan kode di layar. Kode di layar A dan B adalah parameter formal, sedangkan X dan Y adalah parameter aktual. Ini kita mendefinisikan X dengan 10 dan Y dengan nilai 20. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean, secara otomatis
akan dilewatkan di dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita akan mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Contohnya sebagai berikut. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori yang berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai X dan perubahan nilai terhadap B tidak akan merubah nilai dari Y. Yang berikutnya adalah penggunaan parameter pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai di parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menuju ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Saya sudah membuat suatu file baru yang saya beri nama pass by reference. Kita langsung saja. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi menuju ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari properti tersebut melalui referensi. Berikutnya kita akan membahas tentang parameter dengan nilai default. JavaScript sendiri mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut sebagai parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada HTML Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional dan yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh di layar. Maka akan tampil nilai A yaitu 10. Berikut ini merupakan contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Kita jalankan node mw.js. Hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan mengenal variabel length argumen dalam JavaScript. Nah, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Satu, dua, tiga.
kembali. Oke. Jadi pada contoh di layar ini, fungsi dari sum, yang ini sum, itu berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan jumlah array elemen yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. Di sini ada nilai 30 di yang 2 elemen, terus yang array 3 elemen itu hasilnya 60, array dengan 4 elemen itu hasilnya 100. JavaScript sendiri menyediakan cara lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter ini, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Setelah seperti ini, kita coba jalankan. Res parameter di sini ada error. Kita save, kita jalankan kembali. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung seperti kode sebelumnya pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen yang berbeda. Berikutnya kita akan mengenal fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut diperlakukan sebagai nilai misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Maka hasil dari penjumlahan 10 ditambah 2897 adalah 2907. Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menggunakan fungsi tanpa nama. Kita jalankan. Kode fungsi tanpa nama .js. Di sini ada error missing argument list di bagian ini. Oh iya, harus kita save, lalu kita jalankan lagi. Masukkan nilai A 10, lalu masukkan nilai B 9. Maka akan muncul hasil dari 10 tambah 9 yang sifatnya undefined. Berikutnya kita akan mengenal fungsi callback. Fungsi callback merupakan fungsi yang digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program berikut.
di sini terjadi error. A sama dengan partial float. Partial float is not defined. Mode callback.js. Artinya tadi itu salahnya di sini. Sebelumnya itu saya memakai F kecil ya, jadi seharusnya itu penggunaannya itu harus menggunakan floatnya itu F besar, F kapital. Jadi kita masukkan nilai A sama dengan 10, lalu nilai B sama dengan 8. Oke. Jadi contoh di layar ini, fungsi yang memiliki parameter detail fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi itu kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika kita tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka kita dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Satu, dua, tiga. Berikutnya kita akan membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi yang lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh tempat dirinya berada. Perhatikan contoh berikut. Satu, dua, tiga. Di sini saya sudah membuat suatu file baru yang saya beri nama flocal.js. Kita langsung saja. Jalankan mode flocal.js. Di sini kita akan menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Kita masukkan alasnya 3, ujungnya 4. Wow, terjadi error. Dimanakah errornya berada? Hipotenusa is not defined. Di sini, kayaknya di sini. Ini harusnya bukan hipotenus tapi hipotenusa. Kita save, kita jalankan lagi. Hitung sisi miring segitiga siku-siku, masukkan alasnya 3, pinggirnya 4. Sisi miringnya sama dengan 5. Jadi pada contoh di layar merupakan fungsi lokal yang merupakan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil di luar fungsi hipotenusa. Sekian dari saya, terima kasih.